podcast On School. Hai guys, kembali lagi sama aku Alda si anak SMK nih di Podschool Podcast On School. Bagaimana nih? Masih pada semangat tidak? Harus semangat dong. Hari ini hari pertama kalian MPLS di SMK Negeri 3 Semarang. Walaupun secara online kayak gini nih. Harus tetap semangat ya, kan ada tuh mutu SMK 3. SMK bisa, SMK hebat, SMK 3 Jitu. Tahu nggak sih Jitu itu apa? Jitu itu pertama jujur, I inovatif, T terampil, dan yang unggul. BTW soal anak SMK nih, adik-adik nanti tidak akan asing dengan topik kali ini loh. Penasaran kan? Tahan dulu ya, tahan dulu, kalem, tahan. Langsung saja kita bahas dengan ahlinya nih. Ada Ibu Sumining C selaku Wakah Humas di SMK Negeri 3 Semarang. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana nih Bu kabarnya selama 4 bulan ini sudah tidak ketemu lagi sama siswa-siswa? Ya, pada dasarnya anak-anak itu kalau anak SMK itu bandel-bandel, tapi kalau semboyan saya sih kalau enggak bandel bukan anak SMK Oh, gitu. bener banget tuh kalau nggak bandel bukan jadi anak SMK. Tapi pada dasarnya anak-anak itu sangat penurut, Nah, manut sama bapak ibu guru gitu. walaupun bandel tapi Mhm. tetap manut gitu ya Iya, Bu ya. Oke. bandel dalam arti positif lah. Mhm. Itu harus tuh. Ada perbedaannya ternyata bandel. Ada yang positif, ada yang negatif ternyata. Oke. Oke nih, buat kalian yang ada di rumah nih sekarang, sudah tahu belum nih tentang topik kali ini? Yang tahu angkat tangan deh. Tapi kan nggak kelihatan ya. Tebak-tebakan dulu deh, kira-kira apa ya? Kalau tahu nanti bisa via DM ke DM-nya Ostemga atau ke SMK Negeri 3 Semarang sama di channel YouTube-nya SMK Negeri 3 Semarang. Oke. Kali ini topik kita itu adalah Dudi atau dunia usaha atau dunia industri. Oke. Selamat buat tebak-tebakan adik-adik yang benar ini mendapat hadiah. Hadiahnya apa ya? Enggak ada. Bercanda, bercanda. Mas ada hadiahnya? Enggak disediain. Sediain enggak, Bu? Ada deh. Ada. Oh, ada ternyata. Ada, guys. Oke, ditunggu yang tebakannya benar, ditunggu waktu masuk sekolah. Oke. Oke, langsung saja kita dengarkan penjelasan lebih lanjut tentang dunia industri. Silahkan Ibu Suminingsih. Ya, ini Dudi yang mau pengen tahu apa? Oke, Dudi, kira-kira kalau di dunia industri gitu Bu, kita tuh Ya, yang dipersiapkan nih sekarang. mulai dari Dudi dulu ya. Iya. Dudi itu singkatan dari dunia usaha, dunia industri. Tapi sekarang ada eh, istilah baru dari Bapak Wikan Sakarinto. Pak Wikan Sakarinto itu dirjen vokasi kita yang baru. Beliau Hmm. itu sangat milenial sekali ya. Oh, Jadi Dudi sekarang itu istilahnya IDUKA. Iduka. Apa itu Bu kepanjangannya Bu? IDUKA itu industri dan dunia kerja. Nah, Oh, jadi lebih ada istilah yang terbaru untuk apa menggantikan istilah Dudi. Tapi kita eh, pakai dua-duanya lah ya. oke oke. Jadi karena kita SMK aja dari singkatannya itu Sekolah Menengah Kejuruan. Sekolah Menengah Kejuruan itu diselenggarakan agar siswanya itu kompeten dengan dunia industri. Jadi nanti harapan kami selaku guru dan pengelola penyelenggara SMK itu siswa kompeten di dunia kerja sesuai tuntutan industri. Karena harus menyesuaikan industri, tentunya itu sangat dinamis perkembangannya. Bahkan ada jurusan-jurusan yang hilang sekarang. Ya, Apa itu Bu ada jurusannya? jurusan yang baru. Adik-adik tahu teller bank?
Heeh, tahu, Bu. Nah, teller bank itu tempat di mana kita mengambil uang atau menyimpan uang di bank. Sekarang Iya. kita bisa pakai ATM, juga ada yang misalnya kita bepergian lewat jalan tol. Itu kan kita dulu membayar pakai uang. Nah, sekarang Mhm. pakai Etol, e-tol etol itu. itu ya? Jadi banyak pekerja yang di mana sekarang itu hilang tapi timbul jurusan yang baru. Sehingga kita harus selalu berinovasi ya. Mmm. Kita sebagai pendidik, penyelenggara pendidikan di SMK harus selalu dinamis sesuai dengan tuntutan industri. Kaitannya dengan tuntutan industri itu, Pak Wikan Sakarinto kembali, kemarin saya ikut, webinar dengan beliau bahwa industri dan sekolah itu harus menikah. Menikah gimana, Bu? Menikah dalam tanda petik. Oh, menikah dalam tanda Jadi petik ya? atau pacaran lah, pacaran, tahu ya pacaran ya, mesti Mmm. anak-anak SMK tahu. Pacaran ini kan mesti tidak bertepuk sebelah tangan, itu caranya kalau mengibaratkan. Yang satu cinta, yang satu juga cinta. Jadi sekolah dengan Dudi itu harus menikah, Mmm. harus ngeling. Tidak hanya ngeling saja tapi nge-match. Makanya dalam SMK ada istilah link and match. Link itu bermitra, match itu cocok. Sehingga SMK Negeri 3 Semarang dalam menyelenggarakan pendidikannya itu mengusahakan bahwa nanti semua siswanya mendapatkan pendidikan sesuai dengan kompetensi keahliannya. Itu harapan kami. Terus caranya bagaimana? Caranya dimulai dari sejak anak-anak masuk di SMK 3 kelas 10 itu sudah harus mempunyai jiwa vokasi. Jadi Bapak Ibu guru mulai dari guru normatif, guru produktif sudah mendidik anak-anak untuk memiliki jiwa vokasi. Dibantu dengan guru BK. Guru Mmm. BK itu juga sudah membimbing anak-anak. Jadi guru BK di SMK 3 ada 7 Mbak Alda. Ada 7, kalau kita bagi rasionya sudah sesuai lah untuk membimbing minat bakat siswa. Dengan pembimbingan dari guru BK sejak kelas 10, anak-anak sudah tahu mereka nanti mau kuliah, atau mau kerja, atau mau berwirausaha. Ketika anak-anak sudah Oke. memutuskan misalnya ya kuliah atau melanjutkan studi, itu anak-anak harus sangat memperhatikan nilai akademisnya. Sehingga nilai akademisnya kalau bisa itu tidak menurun. Sehingga nanti bisa diterima di perguruan tinggi yang bonafit. Itu. Dan tidak harus negeri, misalnya mereka juga pengen melanjutkan ke swasta, SMK Negeri 3 juga bermitra dengan perguruan-perguruan tinggi. Baik sebagai contoh misalnya Undip, UNES, Polines, atau Oke. Unika yang swasta, atau USM. Kemudian bagaimana kalau pengen bekerja? Nah, pada dasarnya di sini saya tekankan, anak SMK itu sebaiknya itu nanti kalau lulus bekerja. Nah, bekerjanya bagaimana? Ya, karena harus bekerja sesuai kompetensi keahliannya, kita nanti bekerja sama dengan ketua jurusan. Jadi anak-anak mulai dari kelas 10 sudah mendapatkan pelajaran sesuai kompetensinya. Kemudian industri juga kita libatkan dalam bidang sinkronisasi kurikulum. Jadi industri kita undang ke sekolah membuat kurikulum. Jadi adik-adik jangan khawatir bahwa nanti kurikulum kita itu sudah sesuai dengan industri, sesuai dengan kompetensi keahliannya. Kemudian anak-anak nanti juga kita tempatkan praktek PKL juga sesuai kompetensi keahliannya. Kemudian pengen bekerja, kita bisa mengundang industri ke sini. Bahkan kita menjadi pusat penyelenggaraan perekrutan. Tidak 1-2 kali saja. Kita mempunyai pengurus BKK di mana beliau adalah ketua Forum Komunikasi Kota Semarang, BKK Kota Semarang, di mana itu nanti
sangat mendukung keinginan anak-anak yang pengen bekerja di perusahaan. Kita sudah mempunyai kerjasama atau bermitra dengan industri sebanyak 120 perusahaan yang Banyak banget ya, Bu, ya? ada memorandum of understanding, ada nota kesepahamannya. Itu perusahaan-perusahaan yang tentunya sesuai dengan kompetensi keahlian. Misalnya TKRO, kita punya kerjasama dengan PT Pertamina, dengan PT Global Karvik Indonesia, PT Sido Dadi Berlian Motor, PT Nasmoko, PT Astra International Indonesia, dan seterusnya. Itu belum lagi jurusan yang lain. Itu kita punya 120 perusahaan yang lebih lebih fokus lagi itu asosiasi perusahaan. Kita bekerja sama dengan Apindo Jawa Tengah. Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah, di mana asosiasi tersebut memiliki 1.600 anggota. Berarti Jadi kita channeling ke Apindo sana juga dong, Bu? Jateng itu punya 1.600 anggota perusahaan yang bergabung di Apindo Jawa Tengah. Jadi ada 1.600 perusahaan tergabung dalam Apindo Jawa Tengah. Kita punya MOU-nya. Kemudian kita juga punya MOU dengan AKLI, Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia, di mana anggotanya ada 80 perusahaan. Itu untuk khusus TTL, jurusan Teknik Tenaga Listrik. Itu kita punya MOU dengan AKLI. Kemudian satu lagi kita punya MOU PHRD, Paguyuban HRD. HRD tahu Mbak Alda? Tahu. HRD itu Human Resources Department. Jadi ketenagaan ya, kepegawaian. Di situ kita pernah satu kali menyelenggarakan perkumpulan di aula sekolah kita tahun 2016. Itu kita ada tamu 50 manajer perusahaan sejateng untuk ya itu membahas kemajuan sekolah. Jadi kita kumpul di situ membuat planning untuk pemasaran tamatan. Itu Mbak Alda. Jadi banyaknya mitra industri kita itu harus kita libatkan, mulai dari satu misalnya MPLS, kita libatkan perusahaan, program-program yang kira-kira mendukung kevokasian. Kemudian ketika anak sudah dalam proses pembelajaran tentunya menggunakan kurikulum ya. Kurikulum itu harus sesuai juga dengan industri. Contohnya kelas industri Karvik. Nah, kelas Karvik itu kelas industri yang dimana kurikulumnya plek dengan Karvik. Jadi mereka nanti yang merupakan kelas Karvik akan belajar dengan kurikulum Karvik, kemudian PKL dengan di Karvik di semua cabangnya. Nanti setelah lulus juga bekerja di PT Global Karvik Indonesia atau Karvik itu. Itu salah satu contoh kawin Menikah tadi itu ya. Menikah kawin. Nikahnya sekolah kita dengan industri, itu salah satu contoh. Nah, kita ini baru merintis satu lagi kelas industri untuk listrik. Nanti dengan AKLI tadi, itu ya. Untuk kurikulum itu kita harus ngeling dengan industri, kemudian kesiswaan. Kesiswaan. Nah, nanti siswa akan mengikuti ekstrakurikuler juga yang nanti disesuaikan dengan kesiswaan, dengan kevokasian, maaf. Misalnya bela diri. Kita bisa mengundang narasumber atau ahlinya datang ke sekolah untuk melatih. Atau safety riding, ya toh. Bagaimana mengendarai yang aman, kita undang expert dari perusahaan datang ke sini. Itu salah satu contohnya. Kemudian kalau
bagian itu sudah tadi kalau perekrutan sudah jelas ya. Perekrutan itu bahwa SMK itu nanti harus menyediakan tenaga kerja level menengah. Level menengah berarti nanti adik-adik lulus itu nanti levelnya menengah. Itu yang 3 tahun ya. Iya, yang 3 tahun. Ya, 3 tahun. Kalau 4 tahun kemarin Pak Wikan Sakarinto, Bapak Dirjen Vokasi kita itu sudah apa ya, mendorong nge-push kita untuk fast track jalur cepat D2 Langsung untuk D2, Bu? 4 tahun ya, Lulus langsung D2? setara D2. Kalau Oke. dulu kan pemahaman kita program pendidikan 4 tahun tuh setara D1. Ya, Nah, setara dengan kemarin hari D1. Sabtu saya ikut video conference dengan Pak Wikan sebagai narasumber. Ayo SMK itu bagaimana kita untuk yang program 4 tahun kita push untuk fast track D2. Itu kabar yang sangat mengembirakan bagi kita. Nanti kita tunggu saja untuk adik-adik yang masuk ke kompetensi keahlian 4 tahun misalnya KGSP, TMPO, TTL itu silakan nanti berlomba-lomba mempersiapkan diri. Tadi mau ngapain ya setelah SMK? Jadi saya simpulkan setelah lulus dari SMK 3 bisa sekolah, melanjutkan studi. Kita sudah punya link dengan perguruan-perguruan tinggi yang bisa nanti dipakai adik-adik untuk melanjutkan. Kalau bingung bisa berkonsultasi, bisa jalan-jalan, bisa diskusi dengan guru BK. Ya, jadi setiap guru BK mengampu 5 kelas. Jadi saya kira itu cukup ideal untuk anak-anak bisa berdiskusi dengan guru-guru terkait bakat dan minatnya mereka. Jadi kalau ingin bekerja, kami buka kesempatan seluas-luasnya, silakan adik-adik ke Humas, ke BKK, ke saya sendiri atau ke Pak Purnomo untuk berdiskusi. Kalau tidak berani ke wali kelas. Nanti biar wali kelas yang menyampaikan. Kemudian kalau satu lagi wirausaha. Wirausaha silakan adik-adik nantinya ber, berkoordinasi, berdiskusi dengan guru PKK. Ya, guru PKK jadi guru kewirausahaan nanti yang akan mendidik adik-adik untuk berwirausaha. Sekarang gampang kok, kita enggak punya toko, enggak punya modal, bisa jualan juga ya Mbak Alda ya, Iya, seperti betul. Mbak Alda juga. Banyak kesempatan, apalagi sekarang dibuka peluang sebesar-besarnya oleh pemerintah untuk mendukung kewirausahaan ya. Itu Mbak Alda, ada yang pengen Oke. ditanya Nih lagi? ada satu nih Bu yang ganjel nih Bu. Kan biasanya tuh anak SMK kalau bilang, ah mau masuk SMK aja biar nanti lulus langsung kerja. Sebetulnya nih Bu, menurut Bu Ning sendiri, siswa SMK itu tuh walaupun bisa langsung terjun ke ke Mhm. kerjaan, apakah harus ada belajar lanjut lagi gitu Bu? Kan ada yang mikirnya kayak, nggak usah kuliah Oh deh iya, langsung kerja, kan oh masuk gitu. SMK. Iya, bisa aja. Jadi sebenarnya pemerintah menyelenggarakan SMK itu untuk bekerja. Tapi tidak menutup kemungkinan kan juga melanjutkan studi. Tapi sebetulnya presentasi yang melanjutkan studi kecil, sangat kecil. Paling 10-15% lah dari jumlah lulusan. Sehingga nanti adik-adik bisa juga bekerja sambil kuliah. Itu kan banyak perguruan-perguruan tinggi yang memakai program seperti itu. Kelas karyawan itu ya Kelas Bu ya? karyawan sore, jadi pagi kerja, sorenya kuliah lagi, itu bisa. Atau kuliah online juga ada Oh iya sekarang sekarang ya. karena semuanya serba online Iya ya Bu ya, iya iya. sekarang kuliah online lebih Iya. mudah. Oke, wah ternyata singkat, padat, jelas banget sih Bu menurutku Bu. Dari penjelasannya gimana apa itu Dudi, Mhm. bagaimana siswa itu dipersiapkan untuk Dudinya sendiri. Dudi, Iya, Iduka, oh Iduka, Iduka ya, Iduka. Aduh, sudah terlalu iya. hits banget sekarang ya. Terus, bagaimana sekolah juga mempersiapkan masa depannya siswa, gimana mempersiapkan, ada channeling-channeling kepada perusahaan, Mhm. channeling kepada
channeling ke perguruan tinggi juga ya, Bu, ya, Iya, tadi ya? Itu sangat membantu sekali kepada siswanya. mhm. Apalagi adanya guru BK bisa sharing-sharing juga ke guru BK kalau misalnya takut sama langsung ngomong sama gurunya, oke. Satu lagi nih, Bu, kira-kira ada kriteria khusus gak sih, Bu, jadi siswa pilihan supaya bisa langsung masuk ke tempat kerjaan? Oh, ini berarti tips Iya, tips and tricks-nya nih. tips and trik. Baik, jadi begini, tentunya semua siswa SMK pengen bekerja di tempat yang sesuai kompetensinya, Mhm, ya. Tetapi biasanya yang sesuai kompetensinya itu di luar kota. Contoh, ketika anak-anak nanti lulus, pas lowongan kerja di Semarang tidak ada, tentunya kan harus keluar kota, bahkan keluar pulau keluar ya, Bu, ya? pulau, yang ke Jepang juga banyak. Sehingga kita sejak kelas 10 harus menanamkan jiwa tadi, jiwa vokasi, bahwa industri itu seperti ini, ya. Jadi semua pengelola pendidikan SMK, di mana situ ada bidang kurikulum, bidang kehumasan, bidang kesiswaan, bidang sarpras. Itu harus berkolaborasi untuk membuat suatu program. Nantinya program tersebut tertuang dalam program kerja sekolah. Nah, program kerja sekolah ini yang kita laksanakan untuk semua siswa mulai kelas 10, 11, 12 bagi yang program 3 tahun. Untuk yang program 4 tahun kan ada kelas 13. Jadi semua harus mengacu pada program sekolah. Nah, untuk tips triknya untuk yang kalau di bidang kurikulum silahkan anak-anak mengikuti pelajaran sajalah sesuai kurikulum yang ada, silahkan diikuti. Kalau ada tugas dikerjakan, kalau ada kesulitan dikomunikasikan. Jadi kalau ada PR nggak bisa jangan terus nggak buat. Ya, jadi kenapa nggak bisa? Itulah gunanya wali kelas, itulah gunanya teman sebaya untuk Mmm, apa? Saling membantu temannya. oh. Ya, itulah gunanya guru BK untuk curhat. Ya, jadi itu kalau kurikulum. Kalau bidang humas tentunya tadi saya sampaikan industri Iduka Dudi itu apa. Jadi sejak kelas 10 sudah ditanamkan pengertian apa keindustrian, jiwa industri. Bahwa soft skill itu sangat penting. Perusahaan itu tidak mencari anak pandai, tapi perusahaan mencari anak yang punya soft skill baik, mandiri, jujur, bertanggung jawab, sopan, yang baik-baik lah. Good attitude gitu ya, Bu, Ya, ya? heeh. Sehingga nanti mereka itu menjadi pribadi yang tangguh, bisa Mmm, bekerja sama. Itu yang sangat diperlukan oleh perusahaan. Kemudian untuk bagian tadi kesiswaan, adik-adik silakan mengikuti ekskul yang ada sesuai bakat minat, dikembangkan silakan. Tetapi juga harus sesuai dengan program yang ada di sekolah. Misalnya futsal atau basket atau voli, itu banyak saya memberi contoh misalnya Pertamina. Itu sering mengadakan liga ya, di mana tetangga saya itu pinter voli, diterima kerja di Pertamina, tapi khusus untuk main voli dong, mmm, tidak kerja. Jadi dia pergi kemana-mana ikut turnamen itu, gajinya sangat tinggi. Karena dia oke. pinter main voli tadi. Ya jadi Oh, berarti perusahaan itu selain mengacu pada, cara kerjanya juga mengembangkan bakat-bakat iya dari orang betul. lain juga ya, Bu, ya? Pernah lihat di televisi itu Iya. lomba liga voli, liga basket itu yang kalau BNI lawan Pertamina itu ya itu. Oh, Itu wow. kalau jadi silahkan adik-adik nanti mengikuti ekstrakurikuler yang sesuai minatnya. Diharapkan nanti dapat berkembang maksimal. Tidak harus juara sih. Yang penting anak-anak tuh tersalurkan minatnya, bakatnya. Kalau senang nyanyi silahkan nyanyi, kalau senang YouTube ya silahkan jadi YouTuber, uangnya banyak malah. Iya, YouTuber uangnya banyak, banyak sekali. Iya.
Terus kalau senangnya nari silahkan nari. Berolahraga dikembangkan. Atau sukanya mengarang, berfoto, main apa ya? Main gadget silahkan lomba itu apa Mobile Mobile Legend ya Legend. itu ternyata itu dulu menurut saya tuh tidak baik tidak baik ternyata malah Presiden Jokowi sendiri Iya, menyelenggarakan lomba Liga itu lah Presiden. Jadi lombanya e-sport. ya itu ternyata kita harus pandai sebagai guru ya melihat bakat minatnya. Nah, inilah peran nanti kita harus bekerja sama dengan guru BK untuk tracing itu, mengetahui bakat minat anak sehingga dapat maksimal. Jadi anak ikut ekstrakurikuler itu tidak ikut-ikutan saja, tapi harus ada tujuannya. Itu kalau kesiswaan. Kemudian apalagi ya? Lomba-lomba itu juga diikuti. Lomba itu tidak harus menang. Ya tujuannya menang sih, tapi lebih kepada pemupukan jiwa kompetitif bahwa untuk meraih sesuatu itu harus usaha. Ya, itu yang saya tanamkan ke siswa saya. Jadi ikutlah lomba, tetapi jangan ke apa ya, ke hasilnya, ke prosesnya. Prosesnya. Ya, itu. Proses yang membangun kita Ya. semua ya. Itu nanti akan menggembleng jiwa menjadi pribadi yang tangguh dan bisa berkompetisi, tidak mudah menyerah, fokus pada tujuannya. On the track. On the track. Wow. Gitu. Wah, ternyata pembahasannya panjang Melebar. sekali ya, Bu, ya melebar. Ternyata Dudi ini kita dipersiapkan itu kemana-mana ya, Bu ya. Iya. Wah, ternyata nih guys, ternyata udah 20 menit lebih kita bincang-bincang gak kerasa ya, Bu ya. Oke. Mungkin cukup sekian saja ya, Bu, pertemuan Oh, kita. gitu. Iya. Bisa nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, Bu, di Oke. belakang atau Nggih. gimana? Oke. Iya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah mau dengerin podcast kita. Oke, stay tune terus di podcast kita di topik-topik selanjutnya, di episode-episode selanjutnya. Oke, see you.